Ini ya, kita mulai pembelajaran matematika kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sebelumnya pada pertemuan yang sebelumnya nih, Mister sudah berikan kalian tugas untuk mengerjakan mari berlatih. Coba teleponnya. Ya, mari berlatih 4. Udah semua dikerjakan? Udah, alhamdulillah. Sekarang nomor 1. 4, coba kita bahas nomor 1. 4 km per jam. Kilometer per jam sama dengan meter per detik. Ya, 4 km per jam. Ini Mister jam ini pakai J, kilometer per jam sama dengan berapa meter per detik. Oke. Nah, di sini ada 4 kilometer. Di sini ke meter. 4 kilometer ke meter. Berarti sama dengan 4. Ya, dari kilometer kita ubah ke meter. 4 dikali dari kilometer ke meter turun apa naik? Turun. Berapa kali? 3. Oke, 3 tangga berarti 1000. 4 dikali 1000 meter. Oke, ini udah jadi meter nih. Sekarang per. Di sini jam, ya, jam ke detik. 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Dikali atau dibagi dari jam ke detik? Bagi. Dikali. Iya. Turun, berubah. 1 dikali. Oh iya, itu 3.600. Kecuali kalau dari detik ke jam dibagi 3.600. Kalau ini dikali. Ini udah jadi detik. Oke, meter per detik, M per D. Atau kalau bahasa umumnya kalian sering melihat M per S, second ya. M per S, meter per second. Sekarang jadi berapa nih? 4 dikali 1000. 4.000 sama 3.600. 4.000 per 1 kali 3.600. 3.600. Di sini meter per jam. Per jam lagi kan udah dirubah. Detik atau meter per second. Sekarang tinggal dibagi satu hilangkan 2 Mobil. Jadi berapa nih kalau kita sederhanain lagi? Coret. 40 per 36. Dibagi. 40 per 36 meter per detik. Masih bisa disederhanain nggak? Bisa. Sama-sama dibagi 4. Berapa? Ini sama-sama disederhanain. Sama di atas dibagi 4. Di bawah dibagi 4 sama dengan 10 per. Sorry. Ini 1. 10 per 9. Sama dengan. Ya, sama dengan 10 per 9 meter per detik. Meter per detik. Mister, kalau M beda, Mister. Nah, ini untuk pecahan. Kalau kita rubah, kenapa, Vila? Kalau M 40 dibagi 36, Mister. Ya, ini bisa nggak? Biasanya kalau kecepatan itu pakai satuannya desimal atau bilangan bulat. Nah, ini bisa kita desimalin. Berapa? 10 bagi 9. 1,11. 10 dibagi 9. Dengan 1. 9. Dikurang 1. 10. Naik koma. 10 bagi 9 1 kali 9 9. Seperti itu terus. Berarti di sini 1,111. Kita tulis 1,1 aja.
karena dia ke belakangnya tetap 1 ya, jadi enggak Ayam dibulatkan. 1,11. 1,1 meter per detik ya, Meter per meter per second. detik atau meter per second sama aja. Ih. Oh iya. Kalau Benar ayam jawabannya? tinggal dibagi 4.000 dibagi 3.600 langsung dapat 1,1. Banyak amat. Nah, Kami sederhanain dulu. tapi ngitungnya akan susah nggak ngitungnya kalau Susah dong. susah kan? Ya, makanya Kita masih mending pakai cara jawabannya ini. sama. 10 Jadi dibagi jawabannya 36 1,1 meter per jam. detik. Detik. Kan detik kan udah dirubah. Oke, Maklum masih muda udah pikun. yuk nomor 2. Ini udah. Jadi Mister bisa hapus. Udah. Oke, Tar. Mari berarti berapa sih? Oke. mari berlatih 4. Sekarang Udah. Mister kita akan bahas nomor 2. Siapa yang udah nomor 2? Aku. Oke, ya Ayam goreng. Villa, sorry. Ya diktekan Villa. Oke. Soalnya Anak atau berapa apa? Phil? Nomor 2. Oh, 18 km per jam Oke. Terus sama dengan bla 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 meter per detik. Mister tulis kilometer per jam. Ini maksudnya jam ya, kilometer per jam. Atau kalau kalian mungkin taunya kalau di speedometer yang ada di dashboard mobil atau motor, dia tulisannya kilometer per hours. KM per H. Ya, kilometer sama aja artinya kilometer per Jam. betul. Tapi versi bahasa Inggris. Versi bahasa Inggris. Yuk, lanjut. 18 km per jam sama dengan dijadiin ke meter per detik. Detik. 18 Meter dikali per second. Nah, ini juga sama kayak tadi, 18 dikali 1000 terus 1 dikali 3600. 100 ya betul. Sekarang Mister mau minta soal yang beda, yang dibagi. Nomor 3 Villa, nomor 3. Oke. 9 meter per detik sama dengan sama dengan bla 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 per jam. Kilometer per jam. Tadi kita kosong jawaban. Villa udah. Nomor 3 udah. 9 meter per semua, detik Mister. sama dengan titik-titik kilometer per jam. Hasilnya berapa Villa? 32,4 km per jam, Mister. Oke, coba kita cek jawabannya. Berapa Villa? 32,4 km per jam, Mister. 32,4. Ada lagi yang jawabannya beda? Atau sama? Kalista berapa jawabannya? Aib, kemarin kan kita kan KJ, pasti sama. Aha. Kalista berapa jawabannya? Jawabannya nomor 3 berapa? Bentar, guys. Saya belum disederhanain kalau ayam. Ya jawabannya berapa? Terserah ya. Dapatnya berapa Kalista? Enggak Ayam perlu dapatnya disederhanain juga, nggak apa-apa ya. Berapa? kayaknya yang salah deh. Yang nomor 3. Ya, Ayam beda caranya. nggak apa-apa. Ini juga belum tentu benar. Kita cek dulu ntar. Berapa? Ayam yang nomor 3 itu kan 9 meter per detik kan. Terus 9 meter sama dengan 9,100 km sama dengan 9, terus yang satu lagi 9 per 3.600. Salah sih. Ya. Nggak apa-apa, Kalista. Ntar kita jawab bersama. Iya. Yang nomor 3 itu ayam jawabnya 9 per 100 km. Jadi 9 per 3.600. Oke. Hasilnya? Ya, ayam belum main kan tadi. Hasilnya berapa, Cak? Udah gitu doang ayam. Oh, belum sampai hasilnya. Sekarang siapa yang udah sampai hasilnya? Sudah. Ganis, berapa hasilnya Ganis? 33,3. Oke, 33,3. Siapa lagi? Ada lagi nggak?
taruhan. Siva. Yang benar No, dikasih bukan. nilai tambahan. Siva berapa jawabannya? Taruhan versi sekolah. Enggak, bukan taruhan. Kita akan cek Ayam bersama. ngarang banget yang ini. Caranya samain sama yang atas. Parah. Ada lagi enggak? Enggak ada. Ya udah gak ada. Nobel, Aif, Raya, enggak ada. Oke, sekarang kita bahas. Perhatikan baik-baik. Kak. Kalau yang tadi kita kalikan karena lebih besar yang kiri daripada yang kanan. Sekarang kita bagi. Kenapa? Karena dari meter ke kilometer naik. Naik. Oke, sekarang 9 meter ke kilometer. Berapa nih? Caranya sama aja, Mister. 9 meter ke kilometer. Meter ke kilometer naiknya berapa tangga? Yuk, kilometer ke meter. 3. Kilometer. 3 deh. 3 deh. Meter, Iya, ini juga 3. sentimeter, milimeter. Oke, km, hm, Berarti kan dam, meter, terus desimeter, dm, cm, dm, cm. Agak susah memang ya nulis di sini. Aduh. Ayo menulis pakai gituan, mencong-mencong kemana-mana. Oke. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, di sini milimeter. Dah. Sekarang dari meter ke kilometer dia naik 1. Berarti dia bagi 10, 2, dia dibagi 100, 3, Bagi 1000. 1000. Nah, di sini ada berapa? 9. Bilang. Berarti 9 dibagi, sebentar jangan dipotong dulu. 9 dibagi 1000. 1000. Ada kan? Dari meter ke kilometer. 0,009. Agak susah kalau kalian pakai desimal ngitungnya. Nanti Mister kasih cara biar lebih mudah. Dari sini detik ke jam. Di sini perhatikan yang di bawah ini tetap itu hitungannya 1. Ini 1, ini 1. Yang di hitung itu yang di sini aja nih. Ya, ini 1 jam ke detik. Berarti di sini 1 detik ke 1 jam berapa? 1 dibagi. Nah, perhatikan kalau lebih kecil dari sini, di sininya lebih kecil berarti dia dibagi selisihnya ke yang di kanan. Detik ke jam selisihnya berapa? 1 jam berapa detik? 3600. Ini dibalik sekarang 1 detik sama dengan 1 dibagi 3600. Terus 3600. Oke, di sini masuknya jam. Kalau sudah kayak gini gampang atau susah hitungnya? Gampang. Kalian ubah aja ke pecahan. Seperti ini. Perhatikan, 9 dibagi berapa? 1000. Oke. Gampang kan? 9 dibagi 1000. Nah, di sini tandanya apa? Dibagi juga kan? Oke, dibagi. Kalian bisa tulis saya dibagi. 1 per, sama aja kan? 1 dibagi 3600. Sip. Dah, ini 3600. Kalau sudah kayak gini gampang susah ngitungnya? Gampang. Gimana caranya? 9 per 1000 dikali 3600. dikali 3600 per 1. Kalian bisa tulis 3600. Di sini per 1 boleh biar kalian lebih jelas. Teman-teman berapa? Yuk.
Di sini bisa kita coret nih. 2 nih. Kan yang di bawah sama yang di atas sama kan? Nolnya yang di atas punya 2. Oke, di bawah ada 3. Ya udah 2-nya dicoret. Yuk, sekarang 9 dikali 36. Ini 6 ya, bukan 5. 6. Sip. 9 dikali 36 berapa? Pusing. Yuk. 36 dikali 9. Berapa? Kebalik bukan ya, Mister? 9 dikali 36. Mister. Yuk. My brain, I want to explode. 300 Ya, 9 dikali 36, 36 dikali 9 bisa juga. Yuk. 6 dikali 9, 54, 5. Oke. 3 dikali 9, 27 tambah 5. Berapa? 32. Jadi hasilnya 324. Alah, salah saya. Betul. 324 per 10. Iya, betul. 324 per 10 berapa? 324. Nah, komanya 10 di sini per 10 berarti dia komanya 1. Ke sini. Boom. Hasilnya adalah 32,4. 32, salah, bukan titik koma 32,4. Berarti jawabannya yang atas nih. Yuk. Jadi Mister, hasilnya nggak pakai cara Mister, nggak apa-apa kan Mister? 4. Nggak apa-apa. Pakai cara yang atas, tapi 1003 per 3600-nya tinggal balik. Ini 3600 per 1000 dikali bla bla bla. 3.600 per 1000 dikali 9 per 1 gitu. Iya nggak? Iya. Iya kan? Iya. Ya nggak? Ini coba aja dibalik ya. Ini dibalik ke sini, ini dibalik, terus ini tetap ya. Kan sama aja, Vila. Kalau pembagian itu perkalian silang. Dah. Jadi jawabannya 32,4. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dari detik ke jam berarti dibagi 3.600. Kalau detik ke menit berapa? Dibagi 60. Ya, kebalikannya aja. Kalau dari menit ke detik kan 60 ya. 1 menit sama dengan 60 detik. Detiknya 60 baru dia mencapai 1 menit. Nah, berarti kalau 1 detik itu berapa kali menitnya? 1 detik sama dengan dibalik. 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Ya, 1 bagi 60 menit boleh. 1 per 60 menit juga boleh. Ya, cuman beda penulisan aja. Di sini ini maksudnya 1 per 60 sama aja dengan 1 bagi 60. Sama enggak? Sama. Oke, sekarang kita lihat di sini. 1 menit sama dengan 60 detik. Sekarang kita 60-nya itu kita taruh di bawah di sini. Kan perkalian pembagian itu sama aja kayak perkalian silang. Ya, 60-nya ditaruh sini. Sama dengan 1 per 60. 1 per 60. Di sini jadi detiknya ke sini, menitnya jadi ke sini. Dirubah. Ya, jadi kalau 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Kalau Mister tanya nih sekarang, 1 menit berapa jam?
1 1 menit menit ke jam. 3. 1 menit ke jam. 1 menit. 1 jam berapa menit? 60. Oke, kalau 1 menit? 1 menit? 60. 1 menit. 1000 per 300. 1 per 1 per 60 60. jam. 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. 1 jam sama dengan 60 Baru 1 menit. per 3600. Nih, coba lihat. Di sini kan 1 menit. Di sini jam. Oke, kalau kita minta 1 jam, berarti 60-nya itu pindah ke sini dong. Berarti 60 menit. 60 menit. Sama dengan, nah 60-nya kan udah pindah ke sini, berarti sisa 1 kan? 1 jam. Seperti itu namanya perkalian silang. Tuh, benar gak? 60 menit, ya 60 ke sini, 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, satunya yang di sini pindah ke bawah nih. 1 per 1 kan jawabannya 1. 1 dibagi 1 berapa? 1 kan? Seperti itu. Yo, sampai sini ada pertanyaan enggak? Sebelum kita masuk ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Mau langsung Mister jabarkan. Udah? Kalau langsung ini bisa langsung dikali silang. Kalau Mister jabarkan biar kalian lebih paham. Mister jabarkan aja kali ya. Oke, dari meter ke kilometer. Sekarang yuk. 1 meter berapa kilometer? Tadi dari meter ke kilometer. Berarti dibagi 0,001. 1 dibagi Bagi kilometer. 1000. Ya, karena dia naik 3 tangga. Itu bagi 1000. Sekarang ini per detik ke jam. Berapa detik ke jam? 1 per 3600. Berapa? 1 per 3600. Oke, 1 dibagi 3600. Sip. Kalian bisa ikut menulis di bukunya. Oke, sekarang kita selesaikan dulu yang ini. 1 bagi 1000 dibagi ya. 1 per 1000 dibagi 1 per 3600. Yuk. 1 per 1000 langsung aja. Kalau di sini berarti oke, Mister tuliskan aja deh. 1 per 3600. Nah, kalau kayak gini gimana tadi caranya gimana? 1 per 1000. 1 per 1000. Terus kalau dibagi berarti perkalian silang. Berarti dikali 3600 ya per 10. 3600 per 1. Sama dan berapa? 3600 per 1000. 10. Apa? Sama dengan berapa nih? 3600 per 1000. Oke, itu 3600. Aduh, agak susah di sini. 3600 per 1000 sebentar. Jangan 36 per 1000. 3600 per
1000. Ini per 1000. Oke. Sama dengan berapa? Kita sederhanain. 36 per 10. Oke, 36 per 10. Kita tulis di sini. 6 per 10. Per 10. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kalian kalikan aja langsung. 15 kali 36, 2 dikali 10. Sama dengan berapa? 15 dikali 36. 540. Kan dikali 15. Bener nggak? 540. Kalau salah ya koreksi Mister. 15 dikali 36 benar nggak? 540. Benar? Oke, kalau benar berarti 500 per 10 540 per benar nggak? Nih 15 kali 36 540. 5, harusnya Benar. 50 Per 2 dikali 10. 20. Oke. Sama dengan berapa? Ini kan udah kilometer per jam. Ini kita coret. 54 dibagi 2. 27. 27 apa? Kilometer per jam. Oke, hasilnya 27 km per jam. Jangan kalian tulis di sini satuannya masih meter per detik. Karena apa? Karena kan kita udah ngitung. Sia-sia dong hitungan kita kalau ini jadi meter per detik. Benar? Kan udah kita rubah. Gitu. Bentar. Jarak dari kota A ke kota B adalah 275 km. Oke, jaraknya 275 Jarak km. mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 52 km per jam. Rangga mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 52 km. Oke. Ini Rangga nih. Dia berangkat pada pukul 7 Lewat 5 menit. itu lewat 5. Ya, pukul 7 lewat 5 menit. Sama Bimo mengendarai mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 58 km per Oke, jam. ini kecepatan Bimo. Melalui jalan yang sama dan tanpa hambatan, pukul berapa mereka akan berpapasan? Oke, jika nggak ada hambatan, tanpa hambatan, pukul berapa mereka akan berpapasan? Yuk kita lihat di sini. Oke, nah di sini jarak dari kota A ke kota B, jaraknya adalah 275 km. Ini jarak kotanya. Dari kota A, mobil Rangganya itu kecepatannya nih. 52 km per jam. VR, R ini nama dia. V ini kecepatan, berarti kecepatan Rangga 52 km per jam. VB, kecepatan Bimo, mobil Bimo. B ini Bimo, B. Lambangnya B. VB, 58 km per jam. Nah, dia dari kota A, si Rangga pengen ke kota B. Sekarang si Bimo dari kota B pengen ke kota A. Mereka melalui jalan yang sama. Sementara jaraknya juga sama, hanya kecepatannya yang berbeda. Nah, di sini ada kecepatan mobil Rangga 52, kecepatan mobil Bimo 58. Nah, untuk kecepatan total, nah kita harus hitung dulu kecepatan totalnya. Kecepatan total adalah kecepatan Rangga dengan kecepatan Bimo ditambah atau dijumlah. 52 ditambah 8, hasilnya 110 km per jam. Oke, berarti sudah diketahui kecepatan. Ingat, V ini kecepatan. Kalau rumusnya itu adalah seperti ini. Sebentar. Kalian masih ingat segitiga ajaib? Masih ingat?
Segitiga ajaib, segitiga JKW. T. Oke, di sini ada segitiga. Ruby paling bawah. Nih, di sini ada Paling bawahnya. segitiga. Di sini ada S. Di sini S ini adalah jarak. Di sini ada V. V. Oke. Debit kan. Ini adalah kecepatan dan ada waktu T. Atau bisa juga kalian pakai bahasa Indonesianya itu ada JKW kan. JKW. J, S ini sama dengan J. S jarak. Oke, jarak. V ini kecepatan. T-nya itu waktu. W. Waktu. T-nya itu time ya. JKW. Iya, time. Betul. V ini kecepatan. S ini jarak. Oke, udah? JKW. Berarti yang diketahui apa nih? Yang diketahui adalah V dan S. Yang udah diketahui. Kecepatan dan jarak. Ada V, ya betul. Ini udah diketahui berapa? 110 km per jam. Oke. 110 km per jam. Udah, kecepatan totalnya udah diketahui 110 km per jam. Sekarang jaraknya itu berapa? 275. Oke, jaraknya sudah diketahui juga. Jaraknya berapa? 275 km. 275. Oke. Kilometer. Udah? Nah, rumusnya gimana? Berarti yang ditanya apa tadi? Waktu mereka berpapasan. Berarti yang ditanya T. Kalau mencari T berarti jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi. Ya, berarti T-nya ini ditutup pakai tangan. Ini ditutup berarti yang ada S per T. Ingat, kalau ini batasnya per atau dibagi S dibagi V, S dibagi T. Kalau ke samping ini batasnya dikali. Seperti itu. Berarti kalau ditanya T, berarti S per V. S-nya berapa S-nya? Sama dengan 275 per. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa, di sini lihat dulu, jangan terkecoh sama soal. Di sini kalian lihat dulu, udah sama belum satuannya? Kalau kilometer, di sini ada kilometer, berarti kalian bisa menghitungnya. Tapi kalau di sini meter atau di sininya meter, kalian harus mengubah ya, mengubah dulu kilometer yang di sini menjadi meter karena ingin dibagikan meter. Seperti itu. Karena ini sama kilometer dan kilometer bisa 275 per 110. Sama dengan 2,5. 2,5. Nah, karena kilometer dibagi kilometer berarti coret berarti sisa jam. Berarti 2. Kok makin lama partisipannya makin dikit, Mister? 2,5 jam. Oh iya betul. Oke, ya, udah 2,5 jam. Ya, mungkin mereka ada kendala di jaringan. Ya, jadi hasilnya 2,5 jam seperti itu. Jadi 2,5 jam ini tadi waktu mereka berangkat jam berapa? 7 lewat 5. 7 lewat 5 ditambah 2,5 jam sama dengan 2 jam 30 menit. Berarti berapa? 7 lewat 5 ditambah 2 jam 30 menit. Jadi nanti mereka kemungkinan berpapasan jam 9.35. Ya, jam 9.35 ini didapat dari
yang waktu ini nih, waktu yang sudah didapatkan dari penghitungan kecepatan ditambah waktu awal mereka berangkat 7:05. Waktu kecepatannya dihitung-hitung 2 jam 30 menit nih. Jadi nanti mereka akan berjumpa jam 9:35. Seperti itu. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Mister akan berikan sebuah video. Ya, ada Asmi berangkat dari Tangerang Selatan ke Bandung. Dan ada Rama berangkat dari Bandung ke Tangerang Selatan. Kecepatan Rama 60 km. Kecepatan Asmi tadi 40 km. Pada pukul berapa mereka menjadi berpapasan? 100 km per jam. Oke, yuk. Sekarang kita lihat. Simak. Kayak apa pembahasannya? Pertama Pak Beni akan ilustrasikan dulu. Gambarnya seperti ini. Nah, misal mobil merah ini si Asmi nih. Lihat, mobil merah adalah Asmi berangkat dari Tangsel. Kecepatannya 40 km per jam. Terus si mobil kuning ini ada Rama yang di mobil kuning. Mobil kuning adalah Rama. Dari Bandung menuju Tangsel. Dari Bandung menuju Tangsel, kecepatannya 60 km per jam. Nah, kita tahu kan waktu lagi. 40 km. Jarak antara kedua kota Jarak antara kedua kota, Tangsel ke Bandung 120 km. Oke. Jadi kan sebenarnya mereka tuh hadap-hadapan kan ya. Yang satu dari Tangsel mau ke Bandung, yang satu mau ke Tangsel. Berarti kan makin lama nih nanti mereka kan bakal bertemu. Jadi berpapasan itu bertemu gitu loh. Bertemu di satu posisi atau satu titik tertentu. Nah, masalahnya kapan mereka bisa ketemu itu gitu loh. Nah, inilah yang ditanyakan dalam soal ini. Oke, kita langsung jawab aja ya. Guys, setiap kali kalian ketemu soal yang berhubungan dengan berpapasan kayak gini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kecepatan keduanya. Ingat, si Asmi sama si Rama ini rumusnya. Harus kecepatan keduanya harus ditambahkan terlebih dahulu. Dijumlahkan terlebih dahulu. Berarti kan kecepatannya jadi 40 km per jam ditambah 40 km per jam. Jadi total kecepatannya adalah 100 km per jam. Nah, yang 100 km per jam ini nih yang kita masukin ke rumus JKW nanti. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang lanjut. Kita tulis jaraknya tadi kan 120 km. Nah, sekarang tinggal dicari waktu. Kalau misalnya kalian lupa, Pak Beni tampilin lagi deh. Ini segitiga Jokowinya, segitiga JKW. Nah, yang ditanyakan waktu. Berarti kita tutup W-nya. Tinggal J dibagi K kan. Berarti jaraknya dibagi kecepatan. Jaraknya 120 km. Kecepatannya 100 km per jam. Kita tinggal bagi aja deh. 120 dibagi 100. Tinggal 1,2. Nah, satuannya kan karena tadi ada jam, berarti 1,2 jam. Gitu. Nah, jadi mereka bertemu setelah 1,2 jam perjalanan. Nah, kalau mereka berangkatnya pukul 7.00 ya tinggal tambahin. Jadi mereka ntar ketemunya dari jam 07.00 tadi ditambahin 1,2 jam. Berarti kan 07.00 ditambah. Nah, kalau kalian bingung 1,2 jam itu kita pecah aja. Jadi 1 jam ditambah 0,2 jam. Sama aja kan? Nah, kalau 07.00 ditambah 1 jam gampang kan jadi 08.00 kan nanti. Masalahnya 0,2 jam ini berapa gitu. Nah, perhatikan makanya, cara merubah 0,2 jam ke menit. Pak Beni tampilkan di sini. Kita kan mau cari 0,2 jam. Itu kan kita bingung 0,2 jam itu berapa sih gitu loh. Jadi kita ubah aja ke dalam bentuk menit. Ingat jam ke menit itu kan 1 jam itu kan 60 menit. Berarti 0,2 jam tinggal dikaliin 60 dapat deh berapa menitnya. Jadi 0,2 dikali 60 menit. Berarti sama dengan 12 menit. Oke, 12 menit ya. Nah, tadi kan kita udah tambahin 07.00 sampai 1 jam jadi 08.00 ditambah 12 menit. Jadi jawabannya adalah 08.12. Jadi mereka akan bertemu pada pukul 8:12 menit. Jadi kayak gitu cara menjawabnya.
Silahkan dipahami lagi video ini. Jika kalian mungkin merasa kecepatan, tinggal diulang lagi videonya atau pause di bagian-bagian penting yang menurut kalian penting yang belum kalian pahami. Oke. Nah, di sini Mister mau tanya. Ini 0,2 jam diubah ke menit. Berarti karena 1 jam 60 menit berarti 0,2 dikali 60. Hasilnya adalah 12 menit. Kok bisa 12 menit? Pintar. Ya bentar, bingung itu. Sekarang coba 0,2 ini sama dengan berapa? 0,2 kita rubah ke pecahan biasa. 2 per 10 dikali 60. Sekarang 60. Coret. 2 dikali 6. 12. Atau kamu mau tanpa dicoret, Mister? Oke, bisa. Tanpa kita coret ya. Tanpa kita coret berarti 2 kali 60 berapa? 100? 2 kali 60, 120. Per 120. berapa? Oh iya, aku paham. Sama dengan 12. 12. benar. Benar sekali. Oke, udah paham? Paham sekali. Oke, jadi untuk mencari waktu berpapasan, pertama yang harus kita lakukan apa? Pertama, kita jumlahkan kecepatan mereka ya. Jumlahkan dulu kecepatan mereka. Habis itu kalau sudah dapat kecepatan mereka berarti V-nya sudah dapat. Sementara rumusnya adalah apa? JKW. Ya. J K JKW. Ah, Segit Hairul of Hairul. Ya, JKW. Berarti nanti kalau sudah dijumlahkan berarti sudah dapat K-nya. Terus jaraknya juga sudah dapat. Apa lagi? Kan ditanya Waktu. waktu. Berarti J per KTU. K. Waktu. Berarti kalau yang kita cari jarak tinggal dikali aja. kalau diketahui jaraknya berarti nanti dicari dulu K-nya ya. K-nya atau W-nya. Lalu setelah Jadi, itu nanti kita setelah kali. Kalau yang ditanyakan jarak, oke, yang ditanyakan jarak berarti K dan W-nya itu udah dapat, berarti langsung aja dikali kecepatan dikali waktu. Seperti itu. Makanya ada segitiga ini. Kenapa J ini di atas? Karena J ini yang pembagi, dia yang bisa membagi ke K, dia juga bisa membagi ke W. Ya. Tapi untuk mencari J-nya ini berarti K dikali W. Seperti itu. Karena ini kalau dia sejajar di K dikali nih. Kalau dia di atas dia dibagi. Dia bisa dibagi W, J-nya. J juga bisa dibagi K. Seperti itu. Berarti sampai sini pembelajaran tematik kita pada hari ini. Ada yang mau ditanya? Tematik. Mengenai waktu berpapasan. Matematika. Oh, sorry. Pembelajaran matematika hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti kalau nggak ada, berarti kita bisa lanjut ke debit. Habis itu nanti kita bisa lanjut ke skala dan dena. Waktunya dong. Ya, skala ke dena sampai akhirnya kita semester. Ya. Ya, benar waktunya sudah habis. Berarti pertemuan selanjutnya kita membahas dan skala. Sampai akhirnya kalian siap ya. Kalian harus siap untuk mengikuti atau menjawab soal-soal. Iya, pas. Wow. Kalian Soal pas. Pokoknya kayak gampang banget, Mister, kelihatannya. Nanti kelas semesteran sampai bab berapa? debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu.
Tuh, kan debit sama dengan kecepatan. Berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Jadi kecepatannya ini berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Arti dari debit itu apaan, Mister? Ya, debit ini kecepatan tapi Kecepatan air. ya, kecepatan aliran air atau aliran zat cair. Yuk, sekarang simak kembali. Nah, biasanya debit ini berhubungan atau berkaitan dengan volume zat cair dan waktu. Nah, kalau di debit ini ada segitiga namanya VDW. Kalian boleh catat segitiganya, lihat. Segitiga debit. VDW, volume, debit, Oke. Segitiganya namanya segitiga VDW. Pause, Mister, please. Em lagi mau itu. Oke, sudah. Belum. P ini adalah volumenya, D ini debit, dan W ini waktu. Oh, VDW. Udah. Nah, kalau di buku, lihat di buku, sesuai enggak nih yang di video dengan yang di buku? Sesuai kan? Debit sama dengan volume per waktu. Nah, berarti sesuai sama yang di buku. Udah? Debit. D ini debit, P-nya ini volume, W-nya waktu. Itu suara siapa sih? Itu kayak Jadi kenapa suaranya kok gitu Gadi? Ya. Kayaknya sinyalnya nih bermasalah. Mister, tanda sinyalnya nggak ada. Biasa aja. Oke, gimana kalau Mister mute dulu ya semuanya ya, Mister mute dulu. Oke. Oke, yuk. Silakan kalian simak video berikut ini. Dah, yuk disimak. Sekali lagi. Ingat, garis ini dianggap pembagian. Kalau kita mau menghitung debit sama dengan V per W, volume dibagi waktu. Kalau kita mau menghitung waktu sama dengan V per D, volume dibagi debit. Kalau kita ingin mencari volume sama dengan D, debit dikali waktu. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Selanjutnya, garis tegak menyatakan perkalian. Sehingga untuk menghitung volumenya, volume sama dengan debit dikali waktu. Perhatikan, Bayu memiliki bak dengan ukuran panjang 90 cm, lebar 70 dan tingginya 80 cm. Bak tersebut Nah, bak ini berarti berbentuk balok ya, dengan volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya itu. Yuk, lanjut. air dari keran. Air keran mampu mengisi bak hingga penuh selama 20 menit. Jadi aliran air keran ini dari keran mampu mengisi air nih yang penuh di bak ini selama 20 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari keran tersebut? Nah, ditanyakan berapa liter per 1 menit yang mengalir untuk mengisi bak itu. Jadi berapa liter nih per 1 menit ya? Berapa liter per menit nih untuk mengisi bak itu? Yuk, lanjut. Tadi diketahui panjang bak adalah 90 cm, tingginya 80, lebarnya 70 cm, dan waktu yang diperlukan untuk memenuhi isi bak adalah 20 menit. Yang ditanyakan adalah debit airnya. Nah, kita ingat lagi nih segitiga yang tadi. Segitiga V, D. Di sini D-nya itu yang ditanyakan, waktunya sudah diketahui, dan sekarang yang akan kita cari pertama kali adalah
liter. Hasilnya adalah 504 liter. Nah, karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik. Ini namanya sentimeter kubik. Pangkat 3 dinamakan kubik. Menyatakan volume. Seperti itu. Dari sini kemudian kita akan mencari debitnya nih. Debit sama dengan, ini karena posisinya P dengan B-nya atas dan bawah, maka P dibagi P. Volumenya 504 dibagi, hasilnya adalah 20. Jadi sama dengan 25,3 liter per jam. Jadi debit air untuk memenuhi isi bak selama 20 menit adalah 25,2 liter per jam. Sekian video pembahasan kita. Oke, ya. Baik. Demikianlah video pembahasan mengenai debit. Oke, kalian boleh mencatatnya terlebih dahulu. Berarti rumus volume balok ada panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ini dikalikan semua. Panjang 90 dikali lebarnya 70 dikali tingginya 80. Dah? Setelah dapat volumenya, kalau dia satuannya sentimeter, ya berarti nanti jadi sentimeter kubik. Nah, sementara satuan volume itu harusnya liter, ya biasanya liter. Nah, liter ini sama dengan 1 liter sama dengan 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3 kubik. Udah? Udah. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Besok Mister lanjutkan pembahasannya mengenai ini. Yang pasti sudah kalian catat sebelumnya? Debit? Oke, baik. Berarti demikian pembelajaran matematika pada hari ini. Ya. Aduh sakit. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.